Halo Sobat Bahari, video ini dibuat untuk melengkapi tugas tumbuhan air dengan judul hilirisasi produk perikanan dengan pemanfaatan limbah kulit kerang sebagai alternatif produk kesehatan body scrub. Eits, tapi ini tugas tumbuhan air, kenapa kita harus membahas tentang kerang? Sobat Bahari, silakan disimak dulu videonya untuk lebih lengkap. Sobat Bahari, kerang merupakan jenis invertebrata yang bertubuh lunak, moluska kelas bivalvia, dan dagingnya tersembunyi di balik sepasang cangkang. Kerang memiliki ribuan fosil berupa cangkang yang banyak sehingga disebut sebagai limbah kerang. Selama ini, limbah kulit kerang selalu diolah menjadi aksesoris masyarakat pesisir yang daya jualnya rendah dan memiliki batasan terhadap jenis inovasi dalam pengolahan produk limbah kerang. Selain dapat mengurangi dampak pencemaran oleh biota, kerang juga dapat menjadi nilai ekonomis baru berguna mengembangkan perekonomian masyarakat pesisir, khususnya nelayan. Cangkang kerang dapat diupayakan dengan memanfaatkan kandungan kalsium, magnesium yang ada untuk meningkatkan efektivitas dalam produk krim kulit. Pasalnya, cangkang kerang memiliki nutrisi kandungan mineral, terutama kalsium yang tinggi. Meski bukan termasuk antioksidan, dapat membantu mencegah kulit kanker. Jadi kulit kerang ini dapat mencegah kulit kanker, yang dimana menurut National Cancer Research Institute atau NCI di Amerika, hal tiga ini karena kalsium memiliki kemampuan dalam menstimulasi pembentukan antioksidan dan mengatur pigmen kulit untuk melindungi dari sinar UV. Selain itu, kalsium juga membantu regenerasi sel kulit yang sudah tua dan mampu menjaga kesemajaan kulit. Seperti itu kira-kira manfaat yang terdapat dalam kulit kerang. Kemudian, untuk satu bahan tadi, itu baru satu bahan Sobat Bahari. Selanjutnya bahan kedua, untuk membuat lotion hilirisasi ini untuk mengembangkan di kulit wajah, kita membutuhkan rumput laut atau yang berasal dari tumbuhan air atau seaweed, yang dimana rumput laut atau seaweed ini merupakan tumbuhan air yang bertalus berklorofil yang berukuran makroskopik, secara ilmiah dikenal dengan istilah alga. Istilah talus digunakan bagi tumbuhan rumput laut bermacam-macam, antara lain seperti yang berbentuk tabung, pipih, gepeng, dan bulat seperti kantong, tabung, dan lainnya. Rumput laut yang digunakan kali ini merupakan rumput laut yang berasal dari golongan alga coklat. Rumput laut coklat yang biasa disebut dengan alga coklat tadi, bisa juga disebut alga coklat, adalah jenis alga laut yang termasuk dalam kelompok Phaeophyta. Di Indonesia, rumput laut coklat tersebar luas di berbagai perairan, terutama di sepanjang pesisir pantai. Habitat alami rumput laut coklat umumnya terdapat di perairan laut yang dangkal hingga sedang, di dekat zona pasang surut atau di daerah perairan yang terlindung bawah permukaan air. Rumput laut coklat ini sering tumbuh melekat pada substrat seperti batu, karang, bebatuan, dan lain-lainnya, dan dapat membentuk padang rumput laut yang luas. Sobat Bahari, ada beberapa rumput laut coklat yang terkenal yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan dalam pembuatan ekonomi yang bersifatnya cukup berguna di kehidupan kita sehari-hari, baik dari segi ekonomi dan pemanfaatan lain-lainnya, termasuk dengan krim lotion yang saya katakan tadi. Salah satunya dari beberapa rumput laut coklat, yakni Sargassum sp. Jenis Sargassum sp ini merupakan rumput laut coklat yang termasuk dalam genus Sargassum, sangat populer dan sering dimanfaatkan di Indonesia. Beberapa spesies yang umum adalah Sargassum polykistum dan Sargassum thecifolium. Rumput laut ini memiliki daun yang berukuran besar dan tumbuh dalam bentuk padang rumput yang luas, jadi mereka itu hidupnya sangat berkelompok. Di Indonesia, Sargassum juga sering digunakan dalam industri pangan, kosmetik, dan pupuk organik. Ada rumput laut coklat juga yang biasa digunakan atau terkenal di Sulawesi yang bisa dibudidayakan. Jenisnya itu kalau tidak salah Cappapitus alvarezi. Kalau Sobat Bahari pernah dengar, Cappapitus alvarezi ini biasanya digunakan sebagai bahan pembuat agar-agar dan lain-lainnya. Seperti itu kira-kira Sobat Bahari. Dalam pembuatan lotion ini, Sobat Bahari bisa menggunakan rumput laut coklat dari beberapa jenis, tapi ada beberapa jenis rumput laut coklat yang seperti yang saya bilang tadi untuk digunakan sebagai bahan pencampur untuk lotion ini, terutama seperti rumput laut yang saya bilang tadi, Cappapitus alvarezi. Oke Sobat Bahari, kita lanjut lagi. Mengapa rumput laut coklat dimasukkan dalam lotion ini? Hal ini karena rumput laut coklat secara umum memiliki klorofil C yang memiliki potensi sebagai
Sensitizer untuk pengembangan inovasi sumber energi alternatif sel surya atau solar cells. Sedangkan klorofil A dan derivatnya pada rumput laut coklat memiliki potensi sebagai antioksidan dalam sistem metil-linoleat. Aktivitas biologis 7 klorofil A dan derivatnya pada rumput laut coklat dapat mencegah terbentuknya produk radikal atau peroksida RO2 yang berbahaya dalam tubuh. Singkatnya, rumput laut coklat ini memiliki sejumlah aktivitas biologis pentingnya sebagai antioksidan, anti kanker, antibesita, antiinflamasi, antialogenik, pelindungan sel saraf, mencegah osteoporosis dan melindungi terhadap cahaya. Kemudian, Sobat Bahari, kita beralih ke campuran selanjutnya. Di campuran selanjutnya ini ada lamun atau seagrass yang merupakan tumbuhan air juga. Lamun atau seagrass adalah tumbuhan yang hidup di habitat perairan dangkal termasuk di perairan pantai. Meskipun seringkali dianggap sebagai rumput laut, lamun sebenarnya termasuk dalam keluarga tumbuhan berbunga yang berbeda. Di Indonesia, terdapat beberapa jenis lamun yang bisa dimanfaatkan. Beberapa di antaranya merupakan lamun ekor kuda, Thalassia hemprici. Lamun ekor kuda adalah jenis lamun yang populer dan sering dimanfaatkan di Indonesia. Lamun ini memiliki daun yang panjang dan tipis dengan ujung yang menyudut. Lamun ekor kuda memiliki peran penting dan menjaga ekosistem perairan dan memberikan tempat hidup bagi spesies laut. Jadi kalau Sobat Bahari lihat, ada ikan-ikan yang biasanya berkumpul di laut, mereka biasanya sedang mencari makan. Dari situlah, kebutuhan pokok ikan-ikan kecil atau ikan-ikan yang masih dalam proses pertumbuhan melakukan fotosintesis untuk lamunnya, kemudian dimakan oleh ikan, dan terciptalah sebuah ekologi dalam suatu perairan. Untuk lamun yang sering digunakan, lamun yang akan kita gunakan untuk campuran lotion kali ini merupakan lamun jenis lamun Betawi atau nama spesiesnya N. halus acoroides. Lamun ini adalah salah satu jenis lamun yang penting di perairan Indonesia. Lamun ini memiliki daun yang panjang dan lebar dengan tumbuhan yang padat. Lamun ini memainkan peran penting dalam menjaga keanekaragaman hayati, melindungi pantai dan abrasi, serta menyediakan tempat berkembang biak bagi beberapa spesies lainnya. Loh, kok diambil lamunnya? Kan lamun ini berguna untuk spesies, untuk perkembangan spesies-spesies lain, untuk tumbuh dan lain-lain. Ya, begitulah manusia. Tidak puas dengan apa yang sudah diambil, hak milik laut pun seperti ikan-ikan diambil juga, terutama oleh produk ini. Lamun memiliki antioksidan, yang dimana antioksidan ini merupakan zat yang dapat menunda dan mencegah terjadinya reaksi antioksidan radikal besar dalam oksidan, sehingga dapat menjaga kesehatan kulit, mencegah penuaan, serta kulit keriput, mengencangkan kembali kulit-kulit yang telah lama. Hal ini karena di bagian rizoma, lamun ini mengandung 89% air, 0,52% lemak, serta berbagai macam bahan ilmiah yang berasal dari alam. Sobat Bahari, telah terkumpullah semua bahan-bahan yang sudah saya bilang tadi. Yang pertama itu kita sudah kumpulkan ada kerang, limbah kerang atau kerang-kerang yang sudah kita sebutkan tadi yang bekas dipakai. Kemudian ada rumput laut coklat jenis apapun, tapi yang diutamakan jenis seperti Caphopix alvarezi. Kemudian jenis lamun yang berjenis N. halus acoroides, ataupun lamun-lamun lain kalau Sobat Bahari mau coba nggak apa-apa. Ketiga, jenis bahan utama tadi ini bisa ditambahkan juga kalau Sobat Bahari ingin lebih manjur, ditambahkan oleh beras ketan untuk penghalusan dalam bentuk lotion ini. Kemudian digabungkan menjadi satu, dihaluskan dulu semua, kemudian dijadikan satu, diaduk hingga merata. Kemudian Sobat Bahari bisa aplikasikan langsung ke kulit Sobat Bahari. Diaplikasikan setiap hari sebelum tidur dan setelah mandi. Kemudian dilihat reaksinya terhadap kulit, dan dijamin dari campuran lotion tadi dapat memperhalus atau memperlembut kulit Sobat Bahari. Untuk lebih jelasnya, jika Sobat Bahari tertarik untuk lebih lanjut terkait pembahasan tentang lotion dan limbah kerang ini, Sobat Bahari bisa mengunjungi link yang saya sebutkan di sini, bit.ly dan sekian-sekian. Sobat Bahari bisa klik, kemudian download esai yang sudah saya dan teman-teman lain bikin. Cukup sekian tugas dari tumbuhan air, tugas video dari tumbuhan air.
Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Sobat Bahari.